Baiklah, selamat malam. Dalam video kali ini saya akan menerangkan syarat mendirikan usaha. Prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum Anda memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha situ atau surat izin gangguan atau HO. Yang pertama, pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan HO. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Yang B, beri proses mendapatkan situ dan HO. Ada beberapa langkah, yaitu ada dua. Yang pertama, membuat surat izin tetangga. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Yang C, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Yang pertama, fotokopi KTP. Kedua, foto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. Formulir isian lengkap dan usaha ditandatangani. Fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Fotokopi IMB, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah, dana lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT atau RW, izin sewa atau kontrak, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris, berita acara pemeriksaan lapangan. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan, melakukan setoran modal sesuai profesi saham masing-masing pemilik, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, kedua logo perusahaan, tiga alamat perusahaan, empat kartu nama dan tagline dari usaha Anda. Yang kelima, kop surat dan dokumen lainnya. Yang keenam, stempel perusahaan. Yang ketujuh, maksud dan tujuan usaha Anda. Yang ke-8, jumlah modal usaha. Yang ke-9, susunan direksi dan komisari. Yang ke-4, membuat nomor pokok wajib pajak NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak, baik individu atau pemilik perusahaan, harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-register di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Yang pertama ada menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Yang kedua, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan, mencantumkan nilai saham. Yang keempat, mengetahui besar. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut: fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi KK, fotokopi penanggung jawab 3x4, fotokopi Hamnas PBB, fotokopi surat kontrak, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili RT atau RW, foto kantor tampak depan, tampak dalam, ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. Setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan, Anda harus mendaftarkan diri menghasilkan perusahaan kementerian terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja. Yang ketiga, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Yang keempat, Kementerian Pekerjaan Umum. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 MDEK per
9/2007 tentang penerbitan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perlindungan dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. A. Pengklasifikasian SIUP. SIUP kecil iaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor kekayaan bersih sampai 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP menengah iaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor kekayaan bersih sampai 200 juta sampai 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP besar iaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor kekayaan bersih di atas 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang B. Prosedur permohonan SIUP. Untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Kemudian mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya. Yang kedua, permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atas nama menteri sesuai dengan domisili perusahaan. Yang C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SIUP. Yang pertama, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi SK pengasahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, fotokopi KTP pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan. Yang kelima, fotokopi situ. Yang keenam, fotokopi KK. Yang ketujuh, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang ke-8, fotokopi surat kontrak atau sewa. Yang ke-9, fotokopi direktur utama ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ke-10, neraca perusahaan. Yang ke-7, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Yang pertama, hal yang perlu didaftarkan. Yang pertama ada akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Yang B, prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendapat pengesahan dan persetujuan akta dari Menteri dan HAM RI. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor dinas. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286. Yang C, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP. Untuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer atau firma dan koperasi. Yang kedua, perusahaan perorangan atau PO. 8. Membuat AMDAL. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL memberi masukan, memberi informasi, bahan informasi bagi perencanaan, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup, memberikan masukan terhadap penyusun desain, rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. B. Dasar hukum AMDAL. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B2335 Menlih MENLH 1293. C. Pedoman Pelaksanaan AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000. D. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Yang pertama, fotokopi NPWP. 2. TDP. 3. KTP wirausaha. 4. Situ. 5. Dana lokasi perusahaan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.